Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saudaraku, berjumpa kembali bersama Abi. Kita membahas tentang nasihat-nasihat penting supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang selalu merasa menyesal ketika dia marah. Bagaimana sih mengatasi marah ini? Kenapa kok terjadi marah dan sebagainya sebegitu mudah sehingga seseorang dia baru menyesal setelah berbuat marah. Nah, ada nasihat dari para ulama, alaikum bis-sabri indal ghadab. Hendaklah kamu sabar ketika marah, jangan segera. Wa iyyakum wal ajalatu indal ghadab. Hindari kamu bersegera marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit kata-kata kasar, dikit-dikit mencemooh, dikit-dikit menghina, dikit-dikit merendahkan orang lain. Marah sih marah, tapi kan tidak semua harus diungkapkan. Jangan tergesa-gesa. Mengapa? Karena ada 3 kerugian kalau kamu seringkali menunjukkan kemarahanmu dengan tanpa kendali. Muncul di mana saja kemarahan kamu. Kamu akan rugi dalam 3 hal. Yang pertama, an-nadamah fi nafsi. Setelah marah kau pasti menyesal. Mengapa aku tadi berkata-kata kasar? Kenapa tadi aku menjelekkan si fulan? Kenapa tadi aku memfitnah si fulan dan sebagainya? Pasti akan menyesal. Yang kedua, dia akan dihina oleh banyak orang. Karena apa? Karena banyak menyinggung hati orang, banyak merendahkan hati orang. Jadi orang akan merasa bahwa dirinya dihina. Tidak ada seorang pun yang mau dihina, sekalipun seorang paling miskin di depan seorang majikan paling kaya. Ketika dihina pembantu ini, dia pasti akan memberontak. Dia merasa tidak cukup. Aku nggak penting uang itu. Ketika kau menghina aku, akan berkata begitu. Makanya dia akan dihina oleh orang lain. Al-mulama indan nas. Yang ketiga, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-uqubah indallahi taala. Mengapa? Karena ketika dia berkata kasar kepada orang lain, maka dia telah menyakiti hati orang lain. Dan menyakiti hati orang lain adalah dosa. Jadi tidak bisa kita hanya mengatakan bahwa ini benar aku posisi yang benar. Tidak, kita harus tahu diri bahwa kita juga harus mampu menahan marah itu. Bukan asal marah saja seenaknya gitu. Tidak bisa. Nah, tapi ada keuntungannya kalau kita menahan marah. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah as-surur fi nafsi. Dia akan merasa tenang, merasa bahagia. Jadi dia merasa senang. Kenapa? Karena dia telah menahan marahnya. Dia tidak ada beban. Orang tidak ada beban, maka dia akan tenang. Dia tidak ada penyesalan dalam hatinya. Kenapa? Kok aku nggak marah kok? Nah, itu dia. Terus yang kedua, wal mahmadah indan nas. Dia akan dipuji oleh banyak orang. Orang akan senang kepadamu atau kepada Anda ketika Anda menahan marah. Silakan Anda jadi seorang bos, jadi seorang pengusaha yang hebat, tapi kan Anda tidak bisa sendiri-sendiri. Anda pasti butuh orang lain. Nah, ketika Anda butuh orang lain, maka kita harus menjaga hati mereka. Ya, Anda harus mampu menjaga hati mereka. Jangan kemudian mereka dimarah-marahin dengan kata-kata kasar, sehingga akibatnya mereka lari dari Anda. Jadi jangan disangka bahwa uang yang Anda berikan itu sudah segala-galanya. Tidak. Banyak juga orang yang rela mendengarkan gaji besar ketika dirinya dihina. Maka orang akan benci kepada Anda ketika Anda menghina orang lain, memarahi orang lain.
Maka ketika Anda menahan marah, maka mereka akan memuji Anda. Anda dibilang seorang bos yang baik, Anda seorang pemimpin yang bijak dan sebagainya. Nah, memang Anda akan dipanggil. Ya, siapapun posisi Anda, pejabat apapun, silahkan. Tapi jangan sampai Anda begitu mudah marah. Tahan marah, insya Allah Anda akan dipuji oleh banyak orang. Terus yang ketiga adalah Anda akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabu minallahi ta'ala. Kenapa? Karena ketika Anda menahan marah, Anda sudah terjaga dari setan. Setan tidak bisa menguasai Anda. Setan masuk dalam diri Anda, menguasai Anda, membuat Anda berkata-kata kasar ketika Anda begitu mudah marah. Maka setan mengendalikan lidah Anda sehingga Anda berkata kasar, mengendalikan mata Anda sehingga Anda melihat yang dengan cara kasar, melotot, mengendalikan tangan Anda sehingga dia memukul, mengendalikan kaki Anda sehingga dia menendang, dan seterusnya. Jadi karenanya diberi pahala oleh Allah orang yang menahan marah. Subhanallah, semoga berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.